Halo semua, di materi sistem pencernaan ini, dari pelajaran IPA akan dijelaskan oleh Kak Vicky dan Kak Ave. Oke, untuk sistem pencernaan tersebut akan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan pada manusia yang akan dijelaskan oleh Kak Vicky dan sistem pencernaan hewan yang akan dijelaskan oleh Kak Ave. Yang pertama ada sistem pencernaan manusia. Di sini kita akan mempelajari 4 bagian. Yang pertama ada pengertian, lalu ada organ, yang ketiga ada gangguan pada sistem pencernaan, dan yang keempat ada cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kita mulai dari bagian pertama ya. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang kasar dan besar untuk bisa menjadi halus dengan menggunakan gigi dan enzim. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh yang akan menjadi racun. Jadi kalau semisal kita sudah makan, itu makanannya akan diambil intisarinya, kemudian akan dibuang sisanya agar tidak menjadi racun di dalam tubuh. Nah, di slide ini perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambaran dari sistem pencernaan kita. Diawali dari rongga mulut, kedua ada di kelenjar ludah, yang ketiga ada di kerongkongan, yang keempat ada di hati, yang kelima ada di lambung, yang keenam ada di pankreas, yang ketujuh ada di usus besar, yang kedelapan ada di usus halus, dan yang terakhir ada di anus. Nah, berikutnya kita akan membahas organ pencernaan tubuh. Yang pertama dimulai dari mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan menggunakan gigi dan enzim. Enzim yang ada di mulut yaitu ada enzim pitialin atau amilase, berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Setelah masuk ke dalam mulut, akan diproses dan dikirim ke kerongkongan. Di kerongkongan ini, makanan tersebut akan dibuat menjadi lebih halus lagi dengan cara meremasnya. Nah, gerakan meremas ini dinamakan peristialik. Yang ketiga ada lambung. Lambung berfungsi untuk pemrosesan lebih kompleks namun disederhanakan oleh enzim. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat 4 enzim loh. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin untuk mengubah kasinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan protein susu. Yang ketiga ada enzim lipase yaitu berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak, dan yang keempat ada asam klorida untuk membunuh bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, kalau teman-teman sekalian bingung nih atau susah untuk menghafalkan enzim di lambung, kita bisa menggunakan peningkatan yaitu PR Dilias. P untuk pepsin, R untuk renin, Li untuk lipase, dan As untuk asam klorida. Nah, setelah di lambung akan terjadi proses di usus besar yang berfungsi untuk terjadi penyerapan pada sari makanan. Nah, setelah di usus besar, selanjutnya akan ada di usus halus. Usus halus ini akan berfungsi untuk menyerap air yang terkandung pada makanan serta terdapat bakteri E. coli untuk membusukkan makanan. Nah, yang terakhir itu ada anus untuk membuang sisa makanan atau yang biasa kita kenal dengan tinja. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan pencernaan. Nah, di sini ada 5 gangguan pencernaan, yaitu yang pertama ada diare. Diare itu seringnya kita membuang air besar dengan tinja berair, serta kita juga bisa mengeluarkan tersebut dalam jumlah yang banyak. Nah, diare ini bisa terjadi karena keracunan atau alergi pada makanan tertentu. Nah, yang kedua ada sembelit. Sembelit itu dampaknya kita akan sulit untuk membuang air dan menurunnya pergerakan usus. Yang ketiga ada mah. Dampak dari mah itu bisa menyebabkan rasa perih pada dinding lambung karena asam lambung yang sangat tinggi. Dan yang keempat ada tukak lambung yang berdampak pada terdapat luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Kemudian ada radang usus buntu. Di sini akan terjadi peradangan pada usus buntu akibat
oleh benda asing, tinja, atau karena infeksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Gimana sih agar sistem pencernaan kita bisa terhindar dari penyakit yang di atas dan kita bisa terus sehat? Yang pertama ada makan dengan teratur, yang kedua ada mengurangi makanan yang tinggi lemak, yang ketiga ada mengonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayuran, dan yang keempat ada mengonsumsi air putih yang cukup, dan yang terakhir ada rutin berolahraga serta tidak merokok. Nah, di sistem pencernaan pada hewan akan dijelaskan oleh Kak Ave. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kak Ave. Jadi di sini aku akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Kak Vicky tadi. Jadi setelah belajar tentang sistem pencernaan manusia, sekarang kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan yang pastinya gak kalah seru dan menarik. Jadi apa aja nih yang bakal kita pelajari? Jadi kita akan mempelajari tentang 5 jenis hewan, yaitu ruminansia, hewan mamah biak, serangga atau burung, ikan, amfibi, dan mamalia. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah ruminansia atau hewan mamah biak. Contoh terdekatnya ini adalah sapi. Nah, sama seperti manusia, makanan ini masuk dari mulut teman-teman. Jadi organ pertama pencernaan sapi ini adalah gigi, di mana gigi ini berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Nah, makanan ini akan dibantu oleh lidah untuk masuk ke dalam lambung. Nah, tetapi makanan ini gak langsung masuk ke lambung teman-teman, tapi masuk ke dalam rumen atau perut besar dulu. Nah, di sini makanan ini dicerna dibantu oleh bakteri agar tekstur makanan ini menjadi seperti bubur. Nah, kan tetapi ketika sapinya beristirahat, makanan ini akan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya oleh sapi. Nah, setelah kunyahan kedua kali ini nih teman-teman, baru deh makanannya masuk ke dalam retikulum atau perut jala. Di sini makanan mengalami proses absorpsi atau penyerapan dan juga penyaringan, dibantu oleh bakteri anaerob dan juga protozoa. Nah, lalu setelah dicerna di retikulum, makanan akan masuk ke dalam omasum atau perut kitab, di mana makanan dicerna oleh enzim, dan setelah itu makanan akan masuk ke dalam abomasum atau lambung. Nah, akhirnya makanannya masuk ke dalam lambung nih teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu, lambung ini menghasilkan yang namanya enzim pepsin. Jadi, makanan ini akan dicerna oleh enzim pepsin. Baru deh setelah itu makanan dicerna akhirnya bisa keluar melalui anus. Nah, next itu adalah serangga atau burung. Nah, organ pertamanya ini sama, yaitu mulut, yang berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan. Tapi sekali lagi nih, makanan yang diolah oleh serangga ini gak langsung masuk ke dalam perut. Mereka ada yang namanya tembolok. Nah, di tembolok ini merupakan tempat penyimpanan sementara makanan yang telah dikunyah. Setelah disimpan, makanannya baru dimasuk ke dalam lambung pengunyah atau empedal. Di sini makanan yang disimpan di dalam tembolok ini akan masuk ke dalam empedal untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah sudah hancur, akhirnya makanannya masuk ke dalam lambung. Nah, makanan ini masuk ke dalam lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Nah, setelah dicerna akhirnya masuk ke dalam usus. Di usus ini makanan diserap dan juga disaring oleh usus. Setelah makanan sudah dicerna sampai akhirnya menjadi kotoran, akhirnya sisa-sisa makanan ini akan dibuang melalui yang namanya anus. Nah, gitu teman-teman. Lanjut nih, yaitu ikan. Nah, di ikan ini sama aja makanan masuk dari mulut. Nah, makanan ini akan masuk dalam mulut lalu ke esofagus. Di esofagus ini makanan akan diteruskan ke dalam lambung. Di lambung ini makanan dicerna dan masuk dalam usus, makanan diserap, lalu sama saja sisa-sisa makanannya akan keluar melalui anus. Simpel ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir ada amfibi dan mamalia. Nah, di sini sebenarnya sama saja kayak di amfibi ini, sistem pencernaan ini ada dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Tapi ada yang beda nih dari amfibi, yaitu tempat pembuangan sisa makanannya ini disebut kloaka. Tapi selebihnya sama ya teman-teman, kayak dari mulut masuk ke kerongkongan, diolah di lambung, diserap di usus halus, di usus besar, dan akhirnya dibuang melalui kloaka. Nah, di mamalia ini sebenarnya sama seperti yang Kak Vicky tadi jelaskan. Prosesnya itu mirip sekali dengan yang Kak Vicky jelaskan, yaitu adalah terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, jadi segitu aja teman-teman. Semoga adik-adik semua bisa mengerti penjelasan yang telah dijelaskan oleh aku, Kak Afin, dan juga Kak Vicky. Semangat belajarnya ya adik-adik. Terima kasih.